Oke, saya share screen dulu. Kita mulai dengan ini. Ya. Maaf Ibu, dengan Ibu Ya. siapa Ibu? Oh ya, oke. Saya stop share dulu. Nama saya ini Mas. Jadi saya tulis di board ya. Iya, siap. Ini nama saya. Nama saya ini Emilia Teti Harjani, MA. Okay. I am a teacher of STP Alia Yogyakarta. But actually, ini harus di mute semua ya. Alright, jadi ini nama saya. Lalu email sekarang nggak perlu ya. Nomor HP saya ini 081215898881. If in case you need to get in touch with me. Okay. And I've been a teacher in STP Alia for 20 years. Jadi saya sudah menjadi pengajar di STP Alia ini selama 20 tahun. Oke, cukup lama ya. Oke. Lama sekali. Oke, saya stop share ya. Oke, setidaknya Anda tahu nama saya. Orang panggil saya Teti, ada yang memanggil saya Emil. Monggo Anda mau memanggil saya siapa. Oke, dan ya bisa bertemu Anda semua. Ini ada 76 what is it? Students ya, joining this class. Okay. Oh yeah, good afternoon. Someone chat me saying good afternoon. Yeah, good afternoon, everybody. Right. Today, let's talk about structure and written expression. Right. Okay. This one. Mungkin ini dari sini dulu. Right. This is the things that I would like to share to you before we begin with the exercises. Saya harus pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Campuran Bu. Campuran ya. Campur nggak apa-apa Bu, campur. Ya, oke. Okay. Bahasa Inggris aja Bu. Bahasa Inggris, oke. Okay. Bahasa Indonesia Bu. Bagaimana? Bu, campur aja Bu, campur. Ya, oke. Okay. So, campur aja Bu, campur. Ya, oke, okay, campur ya, enak campur ya. We are going to talk about structure and written expression. You know that structure and written expressions is the second part of TOEFL test, right? Jadi TOEFL test itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah listening, and then you will have reading, and then you also have structure and written expression. And if the TOEFL test is a full battery test, you also will have speaking test and also writing test. Yeah. But unfortunately, that what we study here is TOEFL-like. That's why usually in TOEFL-like tests, there are only 3 sections that are tested. Jadi pertama adalah listening, kedua structure and written expressions, yang ketiga adalah reading. Kemarin Anda sudah belajar listening dan reading, ya kan? Nah, sekarang kita akan melihat structure and written expression. Jadi yang saya lakukan di sini, of course, I cannot give you all the things about structure and written expression simply because we do not have much time. Karena kalau kita bicara tentang TOEFL, dilihat sendiri, kita ada satu mata kuliah namanya TOEFL Preparation, itu terdiri dari 4 SKS, ya, dan itu diberikan full 2 jam untuk setiap seksinya. Setiap meetingnya, meeting. Jadi pertemuannya mungkin sekitar 32 pertemuan untuk TOEFL. Nah, di sini kita hanya punya 3 jam ya, 6 jam kalau nggak salah ya. Makanya yang saya berikan ini sebenarnya adalah introduction supaya Anda mengenal apa itu TOEFL test, right? In the second session, which is called structure and written expression, you will have 2 parts. The first part is called
structure questions. Yeah. It consists of 1 till 15 numbers. Yeah. And then you also have the second part, which is called written expression. Jadi ada dua jenis soal. Ayo Devi, jangan dicoret-coret. Ada dua jenis tes yang nanti di dalam structure. Ya. Langsung salah ya sekarang. Saya mute dulu ya semua partisipan. Oke, jadi ada dua jenis tes nantinya yang akan Anda temui di dalam structure and written expression, yaitu pertama adalah structure. You know, in this section, you will be examined in relation to your knowledge of current or correct structure of English sentences. Jadi ini untuk mengetes pengetahuan Anda tentang struktur bahasa Inggris yang benar. Baik, apa yang Anda akan temui di dalam tes ini? You will have questions in which part of it is eliminated. Right. Jadi seperti ini ya, ada satu kalimat, kemudian ada bagian yang dihilangkan. Apa yang Anda harus lakukan di sini? You have to find the correct answer that should be placed in this blank space. Jadi contohnya nih, blah 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 is taking a trip to New York. Nah, apa yang harus diisikan di sini ya? Ada option A, they, B, when, C, the woman, D, her. Nah, kira-kira mana yang cocok ya? C. C, right, C. How do you know that C is the correct answer? Firstly, that you have to see is that you have to look at the sentence and then you have to see what is missing in this sentence. Jadi Anda lihat di sini, apa ramai sekali. Anda bisa lihat ya di sini, kalimat ini sudah memiliki verb atau predikat, is taking. Tapi kalimat ini tidak mempunyai subjek. Artinya dalam option ini hanya A atau C yang bisa diisikan karena subjek itu hanya bisa diisi oleh kata benda ataupun kata ganti. Jadi hanya noun atau pronoun yang bisa diisikan di posisi subjek gitu ya. Jadi subjek ini untuk Anda tahu saja. Slot untuk subjek maupun objek itu hanya bisa ditempati kata benda maupun kata ganti. Jadi noun or pronoun. Oke, jadi kalau when atau her itu nggak mungkin ya. Tapi kalau di sini lihat verbnya itu verb singular, maka yang diperlukan adalah subjek yang singular, the woman like what you say. Oke, strateginya apa? Nah, ya. First, you have to study the sentence. The purpose of this is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Jadi Anda akan melihat dari situ apa yang dibutuhkan untuk diisikan di bagian yang kosong ini. And then you have to study each answer. Okay, to know how well it completes the sentence. Jadi eliminate answer that do not complete the sentence correctly. Kalau kalimat yang enggak jawaban yang tidak bisa diisikan di situ, ya udah tinggalkan itu. Okay? Do not try to eliminate incorrect answer only by looking at the answers. Jadi kalau Anda mau mengeliminate atau menghilangkan jawaban ini yang kira-kira ini nggak cocok gitu, jangan dilihat hanya dari optionnya. Tetapi kamu harus lihatnya adalah ini kalau ditempatkan di blank space ini bisa enggak gitu. Ya. Because the incorrect answers are generally correct by themselves. The incorrect answer are generally incorrect only when used to complete the sentence. Jadi kalau di sini when ini benar enggak?
Ini kata yang benar, cuman kalau ditempatkan di dalam konteks yang kalimat yang di atas ini nggak bisa gitu ya. Kemudian her ini kata yang benar nggak benar, cuman kalau ditempatkan di sini nggak bisa, gitu ya. Alright, and then the second part, this is called written expression. You will find number 16 to 40. Jadi structure itu hanya 40 soal ya, tapi nilainya itu sama dengan listening yang 50 maupun reading yang 55 nomor itu ya. 55 atau 50 nomor, saya lupa. Oke, jadi dia hanya 40 nomor. Written expression is to examine your knowledge of the correct way to express yourself in English writing. Jadi ekspresi ini untuk mengecek ekspresi Anda di dalam penulisan bahasa Inggris. Berapa nomor? Ada 25. Jadi yang structure itu 15, yang ini 25. Jadi totally you will find 40 numbers. Yeah. What do you find in this part? You will find sentences in which 4 words or group of words have been underlined, right? And then they are marked A, B, C, D. And what you have to do is you have to choose the underlined words or group of words that is not correct. Jadi nanti ada kalimat, ya ini kayak ini. Contohnya ini. Ada kalimat seperti ini, digarisbawahi A, B, C, D, macam kayak gini. Apa yang Anda harus lakukan? Anda akan memilih kata yang digarisbawahi ini yang tidak tepat. Artinya dalam bahasa Indonesianya Anda harus memilih yang salah gitu ya, yang tidak tepat di option ini. Coba kita lihat. Contoh nomor 1 ya. The final delivery of the day is the important test. Then you find A, B, C, and D. Alright. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ada kalimat seperti ini. Kau lihat saja langsung. Kata-kata ini ada yang salah nggak? Gitu. Oh, ternyata ada. Jadi kata the important test itu adalah suatu hal yang tidak korek di dalam bahasa Inggris. Karena tidak ada kata important test. Memang untuk mengatakan paling gitu ya, kita bisa memakai EST ya, misalnya nih, she's the prettiest girl in the class. He is the smartest student in the class. Oke, Anda memakai EST, artinya dia siswa yang paling pandai, ya kan? Tapi kalau itu kata itu terdiri dari lebih dari 2 suku kata, itu important. 3 ya, Anda harus memakai more, ya kan? More important. So the final delivery of the day is, Anda harus memakai most, Anda harus memakai most. Jadi untuk mengatakan paling, untuk kata yang atau adjektif yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata, Anda harus memakai most. Okay. The finally delivery of the day is the most important. Putus. Jaringan trouble. Sekarang Ibu bagaimana? putus-putus, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Coba tunggu sebentar. Bagus nggak? Modelnya beda ya. Putus. Modelnya beda ya, Bu ya. Ibu diajakin putus tuh, Bu. Bu, Oke. modelnya kok beda? Ibu modulnya beda, Bu. Modulnya beda. Sama yang di-share beda modulnya, Bu. Oh iya, ini memang beda. Ini materi dari saya. Ini saya bicara tentang strategi. Jadi kita akan bicara tentang soal. Tapi ini yang mau saya katakan bahwa di dalam structure dan written expression Anda akan punya dua hal gitu loh. Yaitu structure dan written expression itu sendiri. Jadi ini saya ngomongin strateginya dulu. Nanti modelnya akan saya share lagi. Oke, siap. Siap, Bu. Lanjut. Oke. Iya, Bu. Oke. Oke, Jadi, kalau begitu kita putus saja.
Alright, ini coba kau lihat ya. Kalau di sini Ya, di dalam Bu. written expression, strateginya lihat itu kalimat dari kata-kata yang di underline ini, ada yang bisa kamu langsung tentukan itu salah apa enggak. Ternyata ada kalau di sini important test ya. Udah jawabannya itu. Kamu nggak perlu baca semuanya gitu maksud saya. Tapi kalau contohnya seperti yang nomor 2 ini, ya. The books that I read was interesting. The books that I read was interesting. Ini nggak ada yang salah dari spellingnya, dari formnya nggak ada yang salah. Berarti ada bagian lain yang membuat itu salah, gitu. Coba kalau di sini subjeknya itu plural, the books that I read. Ini kan subjeknya ya. Verbnya cocok nggak? Verbnya kok tunggal, berarti yang salah itu was-nya ini, gitu loh. Right. Jadi untuk bagian kedua dari structure nanti kalau Anda tes itu akan seperti itu ya. Strateginya adalah look at the underlined words or group of words, okay? You want to know if you can spot which of the 4 answer choices is not correct. Jadi dilihat mana yang nggak tepat itu dari bentuknya doang. Tapi kalau Anda nggak bisa untuk menentukan itu, karena contohnya seperti nomor 2 ini, ya Anda harus baca semuanya gitu loh. Dipahami apa yang salah dari kalimat ini. Oke, itu dari written expressions ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Bu. Enggak, Bu. Belum ya, Enggak, saya stop belum. share. Belum ada, Bu. Sekarang kita masuk ke handout ya. Alright, sebentar mana ini? Oke. Structure. Ini kan? Nah, jadi tips and tricks on TOEFL, structure and written expression. Can you see the screen, class? Yes, Lihat, Mom. Bu. Right, so this is what I'm talking about. So you will find three sections: structure, numbers, and written expression. And these are the strategies. Jadi yang ini strateginya yang saya omongkan tadi sama dengan yang ini sama dengan yang saya. But I give you examples there. Right, let's talk about skills 1. Right, skill 1 is about subject and verb. Jadi di dalam kalimat bahasa Inggris itu kalimat itu harus memiliki subject dan verb. Right, subject dan verb itu harus agree. Artinya kalau subjeknya plural, verbnya ya verb plural. Kalau subjeknya singular, verbnya adalah verb singular kayak gitu. Right? Sentence in English must have at least one subject and one verb. Okay. Think about the example here. Ya. Example-nya, after her exams, Mary always goes to the cinema with her friends. Subjeknya mana ya kira-kira ya? What is the subject of Mary. the cinema? Mary, right? Mary, Good. Bu. Mary. Yes. The verbnya, what is the verb? Goes to cinema. Goes. Kalau to the cinema with her friends, ini keterangan ya. Dia pergi. Verb dalam bahasa Inggris, saya mau katakan ya, verb dalam bahasa Inggris itu ada yang benar-benar menunjukkan kerja, yaitu action verb. Kalau go itu kan action ya, itu menunjukkan kerja beneran ya. Cuman kata kerjanya ini tidak memerlukan objek. Oke, ada yang kata kerja yang memerlukan objek, misalnya I eat apa, gitu kan? Dia I eat a sandwich misalnya. Gitu. Tapi ini go itu merupakan ada juga kata kerja yang tidak menunjukkan kerja. Dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang tidak menunjukkan kerja.
tapi dia menunjukkan condition. Misalnya nih, saya punya kalimat she is smart. She is smart. Ya, she itu adalah subjek, is itu verbnya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita cuma punya dia cantik gitu, dia pinter misalnya ya, dia pinter. Dia itu subjek, pinter apa ya? Kok nggak ada verbnya ya, gitu kan? Tapi in English there must be is, gitu. Atau kalau dalam past ya was, gitu. Kalau dalam perfect ya has been, gitu ya, right? Oke, jadi dia menunjukkan condition, gitu. Misalnya I am a teacher, I am a teacher. Am itu adalah verbnya, oke, verb. Ini verb yang sifatnya link verb namanya. Dia tidak diikuti dengan objek, tapi dia diikuti misalnya dengan noun. I am a teacher. I am happy diikuti adjektif. I am in the class alone ya. Now I'm in the class alone ya. Right. In the class ini adverb. Okay, Shelley, one of the best student in the class has got an A. So you know Shelley is the subject. Kemudian has got is the verb. Kenapa has? Karena Shelley adalah orang pertama tunggal. On the TOEFL, sometimes you find what we call present participle and past participle. Coba silakan catat aja di catatan Anda. Present participle itu artinya verb ing. Past participle itu verb 3. Verb 3 itu bisa memakai ed atau irregular ya, irregular. Misalnya verb 3 itu kalau go kan dia gone gitu ya, go went gone gitu kan. Atau kalau write itu write, wrote, written. Oke, macam gitu. Jadi present participle, past participle. Coba lihat ini contohnya. The man talking to his friends has a beard. Aduh, verbnya mana ya? Kita cari verbnya dulu. Oh, verbnya has. Terus subjeknya? Teman. Oke, the man. The man. Ingat, subjek itu adalah selalu ditempati oleh noun atau noun phrase ya. Jadi bentuknya itu bisa noun satu kata atau noun phrase lebih dari satu kata. Nah, kalau ini kelompok yang menjadi subjek itu sebenarnya ini. The man talking to his friends. Nah, ini kelompok noun phrase, frase kata benda. Tolong dilihat kata talking. Talking di sini ini bukan kata kerja ya. Oke, jadi dia itu adjektif. Jadi present participle itu bisa menjadi adjektif. Dia menerangkan the man. The man talking to his friends, talking to his friend ini menerangkan the man. Man yang mana? Yang has a beard? Oh, yang talking to his friends. Gitu. Oke, kalau dia menjadi kata kerja, ya, talking itu mau dijadikan kata kerja, dia harus memakai auxiliary is atau was atau SMR atau was were kayak gitu itulah. Oke, harus ada auxiliary di depannya. Oke, the man was talking to his friend itu baru kalimat. Tapi tidak boleh ada his a beard ya. Oke, the second. Yang talking ini disebut present participle. Oke. Nah, yang kedua. The poem written by Paul appeared in the magazine. Oke, verbnya yang mana? Appear. Kalau subjeknya mana? The poem. The poem. Right, the poem. Cuman the poem ini diterangkan dengan written by Paul. Jadi kelompok subjek ya, noun phrase-nya atau kelompok kata bendanya itu the poem written by Paul. Cuman dia memiliki head poem. Jadi yang dibicarakan memang poem ya. Cuma dia diterangkan oleh written by Paul. Seperti yang di sini. The man talking to his friend itu Anda betul ketika Anda mengatakan head-nya itu man, kemudian talking to his friend menerangkan man. Cuman talking dan written itu tidak pernah menjadi verb-nya. Verb-nya adalah appear dan has. Jadi nanti hati-hati ya kalau ujian ya.
Oke, jadi Anda hati-hati dengan present participles dan past participles. Alright. Any questions, class? It's clear enough, ma'am. Okay. So now I would like, thank you so much. I would like to see you to do exercise, this exercise, number 1 until number 5. Jadi 5 nomor saja. Silakan kerjakan. 5 menit saja ya. 5 menit cukup nggak? Diki tadi kesini janjian tapi suruh nunggu di sini. Dikinya baru keluar. Okay, finish. Hello? Okay, finish, Bu. Finish, yeah? Okay. Finish, Bu. Let's check the work, yeah. So, Heri Purnomo, are you here? Could you do number 1, please? Yes. Yeah, please do number 1. Please read and then try to identify which one is the subject and which one is the verb and indicate whether the sentence is correct or incorrect. For 3 weeks at the beginning of the semester student with fewer than the maximum number of units can add additional course. Correct, Bu? All right. So which one is the subject? Subject is student. Okay. And then the verb? Verbnya the semester student. The semester student. Okay, you are correct when you say that the sentence is correct. Ya, kita lihat bersama ya. For the 3 weeks at the beginning of this semester, sampai sini ini sebenarnya adalah keterangan ya. For the 3 weeks at the beginning of the semester, Iya. Ini keterangan. Kemudian students with fewer than the maximum number of units. Actually, this is the subject. Kelompok subjeknya itu sampai sini. Cuman Anda benar ketika mengatakan bahwa head-nya, kepalanya itu adalah student yang diterangkan dengan with fewer than the maximum number of units. And then verb-nya adalah can add. Can add itu verb-nya. Okay, number 2.
Anita, are you here? Yes. Okay, come on, number 2, Anita. Incorrect. Correct. Okay, kenapa? What is missing in the sentence? Our lunch. On her lunch hour, ini keterangan ya, went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Oke, ada verbnya went, ya tahu? Ini verbnya. Tapi subjeknya apa? Enggak ada, ya kan? Enggak ada kan? Karena on her lunch hour itu adalah kata keterangan. Makanya ini incorrect, ya. Anita is correct, ya. Okay, number 3, Susilo. Come on, Susilo. Can you do number 3, Susilo? Tarik sus, tarik sus. Yes, ma'am. Saya record lo ini, nanti saya serahkan ke UJB lo. Now, siap. The subject is the verb phrase. Yeah, the subject is the first phrase, okay? Yes. And the verb is were grown. And do you think that this sentence correct or incorrect? And I think is incorrect because there is two verb. Wow, in okay, good. past. Yes. All right, very good. Yeah, very good. Okay, I like it. So the subject is the first piece. Okay, you are right. This is the subject. And then were grown. This is passive ya. Ini ditumbuhkan gitu ya maksudnya. Oke, ini verbnya. Loh, kok di sini ada were harvested, dipanen. Nah, terus tidak ada conjunction, tidak ada kata penghubung. Kalau satu subjek verb 2 boleh, asal ada kata hubungnya, harus ada conjunctionnya. Ini enggak ada, berarti kalimat ini salah, ya kan? Alright, number 4. Seto, are you there? Seto Nur Cahyo. Tarik saya. Apa sih? Monggo. Come on, Seto. Seto, ada di situ kah? Nanti kalau ini di rekamannya dikasih ke UJB ketahuan kalau nggak ada lo ya. Yes, ma'am. I'm here. Yo, Baru bangun. apa? Nggak apa-apa, yang penting ngerjain, yuk. In the grove, the overripe oranges were falling on the ground. Do you find a subject here? Ada subjeknya Yes, enggak? yes. Yang mana? The group. Group. The group. ma'am. The Yang falling apa? Verbnya apa? Berfalling toh? Where? Calling, yes. Falling is the verb. Alright, yang falling apanya? Yang falling apa? Maksud in the groove di semak-semak gitu. In the groove di semak-semak gitu kan. Semaknya yang jatuh. The overripe oranges. Jadi jeruk yang sudah terlalu matang itu jatuh ke tanah gitu ya. Jadi subjeknya adalah the overripe oranges. Were falling itu adalah verbnya. So this is a correct or incorrect sentence? Correct sentence. Correct. Yes. Yuk, the last one yuk. Anggita Sari. Anggita Sari. Tarik, Sar. Yes, Ma'am. Coba ya, itu nggak usah didengerin itu. Iya, Bu. Right. Coba dibaca. The papers being delivered at 4 will contain the announcement of the president's resignation. Subjeknya the president. Subjek itu apa Iya, tuh, Bu. Mbak? Subjek itu adalah hal yang dibicarakan di kalimat itu. Jadi yang Oh, dibicarakan. iya. Oh,
Terus Berarti predikat, Announcement. predikat itu adalah tentang yang dibicarakan tentang subjek itu apa gitu. Subjeknya the papers. Ya, the papers being delivered at 4 ini adalah kelompok subjek dengan headnya papers. Verbnya adalah will contain, akan berisi. Will contain. Berisi pengumuman Ya, Bu. tentang pengunduran. Recognition. Okay. Resignation. Do you have any question, class? Ada pertanyaan? If not, let's have a look at the real exam ya later ya. Ini contoh dari real examination later. Jadi ini kau lihat, coba kau lihat. Untuk ujiannya di dalam structure itu seperti ini. Coba Anda lihat. Kita kerjakan nomor 1 sampai 3 ya. Kita kerjakan 1 sampai 3. Dewi Sulfiana, come on, please do number 1. Number 1, number 1. Yes, number 1. The North River flows. North Platte River, from Wyoming into Nebraska. Flowing. C bukan, Bu. E. What B? Oke, coba lihat di situ. In this sentence, do you find a subject? Yes, the North Platte River. Do you find verb? No, you don't. Right? That's why you have to complete the sentence with a verb. Right? When you have a look at A, ini bukan ya. Ini bukan apa namanya? Ini ada subject dan verb. Ini bukan verb. Kemudian yang ini, this flowing river ini juga bukan karena Anda punya kata this. This itu preposisi ya. Right. Di kata verb itu tidak mungkin bentuknya preposisi. Yang bisa mungkin B atau C. Tapi kalau C, itu situ flowing, masih ingat tadi bahwa flowing itu tidak bisa menjadi verb tanpa adanya auxiliary. Kalau Anda di situ ada is flowing, was flowing, itu baru masuk akal. Tapi karena tidak ada auxiliary, tidak ada SMA, tidak ada be-nya, maka ini tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Jadi the only answer is Flow. Flows. Okay. Okay, number 2, Elizabeth Riani Sani. Number 2, please, Mbak. Maaf Bu, yang nomor 1 tadi jawabannya apa yang benar? B. B. Flows. Right. Ya, Mbak Elizabeth Riani Sani. Can you do number 2, Mbak? Next saja Bu, mungkin tidur. Tidak ada sih anaknya. Atau Mas Teja Himawan. Oke, monggo. Mas Teja Himawan. Ada enggak? Hello, Mas Teja Himawan. Are you there? Tidur semua apa ya? Kalau tidur Enggak, Ibu. tadi, hah? Enggak, Bu. Gambarnya cuma pagar. Akbar, are you there? Yes, Akbar? Ma'am. Nanti ini suara saya direkod loh, karena Teja nggak ada suaranya, itu gambarnya cuma pagar, nanti dianggap tidak hadir sama JP, nggak tahu ya. Oke, Akbar, are you there? Yes. Yuk, do number 2. Blah 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 Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people.
Do you find verb in the sentence? Do you find a verb? Yes, received. Oke, berarti kalau ini sudah ada verbnya, harusnya kan Anda tinggal cari subjek dong. Berarti kata biloksi itu adalah bagian dari subjek. Oke, kira-kira apa ya? A, the city of Biloxi. Good. Yeah, the city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Okay, number 3, yoga. Yoga, are you there? Ya Bu. Yo. A breed of lions titik upright. Underline. Alliance up to France lions, including on the 3 males, several flames and clubs. Pride of lions. Bagaimana? B. Coba kita lihat ya, a pride of lions, bla bla bla, up to 40 lions. Sekelompok singa itu berarti dia subjek ya. Oke? Yeah. Sekelompok singa itu verb, ya kan? Yang di sini ini harus diisi verb. Yang bisa menjadi verb itu hanya A atau B. Oke? Karena containing itu tidak bisa, harus ada B di depannya. It contains juga nggak mungkin karena ada subject verb yang dibutuhkan cuma verb saja. Jadi bisa B atau bisa A atau C, can contain atau contains. But have a look here. You have a. Sekelompok singa itu dianggap sebagai singular. Right, karena ada kata a. Kalau contain nggak mungkin, dia harus pakai S, contains. Berarti jawaban yang bisa adalah A. Ya, caranya nanti kalau Anda jawab untuk bagian structure yang tentang subject verb itu seperti itu. Ini terus. Atau B, Bu? Jawabannya Mbak. Oke, continue dengan skill berikutnya ya. Nanti kalau kita masih ada waktu kita bisa balik ke ini. Balik ke soal yang belum kita kerjakan. Skill 2 itu berhubungan dengan multiple clauses. Clause itu adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan verb. Oke. Salah satu jenis dari periksa pendaftaran. Tapi tetap besok bayarnya. Jadi ini kita bicara tentang multiple clauses. Multiple clauses artinya di dalam kalimat itu ada lebih dari satu clause. Clause itu adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan verb. Contoh pertama dari kalimat yang memiliki multiple clause itu adalah compound sentence. Compound sentence, in compound sentence, you will find 2 or more clauses. And those clauses are connected by conjunction, which are called coordinate conjunction. And the example of those conjunctions are and, but, or, so, and yet. Jadi ini adalah jenis dari coordinate conjunction. Coba kita lihat contohnya. Jake is going to have a football match next week. So, he practices every day with his teammate. Right. Jadi Anda di sini memiliki dua klausa. Yang pertama adalah Jack is going to have a football match next week. Ini satu klausa. Klausa berikutnya adalah he practices every day with his teammates. Oke. Dan dua klausa ini disambungkan dengan kata hubung so. Right. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat sekarang exercise-nya. You have to look at this exercise. You have to underline the subject and the verbs. Right? And then you have to identify whether the sentence is correct or incorrect. Misalnya nih, the software should be used on a laptop computer and this computer is a laptop. Ini adalah kalimat yang benar karena setiap klausa itu memiliki subjek dan verb
Ini juga subjeknya software, verbnya should be used. Di klosa yang kedua, subjeknya adalah this computer, dan verbnya adalah is. Kemudian dia digabungkan dengan N. Oke. Jadi nanti kalau Anda mengecek apakah itu klosa atau tidak, tolong dilihat ada subjek dan verbnya ya. Kemudian konstruksinya tidak boleh konstruksi tanya. Harus dalam kalimat berita ya. Oke. Tapi kalimat kedua, the rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Nah, klosa yang pertama ini memiliki subjek rain clouds, kemudian verbnya can be seen, ini udah benar. Tapi yang kedua, oke, ini subjeknya nggak ada, yang ada hanya verbnya. Oke, jadi kau lihat di sini bahwa pola penggabungan klosa di dalam kalimat ini sebenarnya adalah coordinate. Coordinate itu artinya setara. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu punya kalimat majmuk setara loh. Nah, ini juga yang dimaksud seperti itu. Oke, coba lihat nomor 3. Kita lihat nomor 3 ya. Coba dikerjakan. Siapa ini? Mas Joni, yuk Mas Joni. Mas Joni Trihanggara. Nomor 3, Mas. Halo, John. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Subjeknya ini correct atau incorrect? their house, Bu. Correct. Ini correct atau incorrect? Kalau kita lihat ya, kalimat ini incorrect. Kenapa incorrect? Memang kita bisa melihat bahwa di sini ada klosa they are trying to sell their house. The subject are trying itu verbnya. Kemudian di klosa kedua subjeknya adalah it, kemudian verbnya adalah has been. Cuman kalimat ini, klosa ini tidak dihubungkan dengan conjunction. Jadi kalimat ini dianggap salah. Jadi kalimat kalau digabungkan itu harus dengan menggunakan conjunction. Right, number 4. Mbak Rifa Mega Kaptika. Ya, Bu. Kalau menurut saya yang nomor 3, yang nomor 4 ya, Bu ya. Yang nomor 4 itu incorrect. Incorrect. Karena itu untuk yang aceng itu bukan subjek, Bu, tapi pemakaian lebih ke kata kerja ya. Jadi itu Ya, tapi subjeknya hanya di sini satu. I dong. Subjeknya adalah I. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Yang salah apa yang di sini? Kalau yang kedua ini kan the quality ini subject, quality of the print itu subject, was itu adalah verb juga. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah memiliki subjek dan verb. Cuman apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah conjunction. So-nya di depan, Bu. Harusnya kalau kita menggabungkan kalimat itu kan harus ada relationship-nya itu apa gitu loh. Apakah itu addition, apa itu opposition, atau itu cause and effect kayak gitu ya. Ini kalau di sini kan cause and effect ya. Harusnya kan Iya. The quality of the print was not good, so I think iya, jadi seharusnya so-nya itu di tengah, Bu, di antara dua kalimat itu. Yeah, right. You are right. Okay. Coba the last one, number 5. Kita lihat Mbak Mas Heri Purnama. Number 5, Mas. The lifeguard will warn you about the riptides, or she may require you to get out of the water. What do you think about this sentence? Is it a correct sentence or incorrect sentence? Halo. Hello? So what do you think? Is it correct or incorrect sentence? Korek, Bu. Correct. Itu, kenapa? Ya. Yang pertama itu subjeknya sama verbnya sudah benar. Kemudian or-nya juga sudah benar. Ya.
Benar ya. Yang The lifeguard will warn you. Subject lifeguard, verb will warn. Kemudian ada conjunction or. Kemudian subject she dan may require itu sebagai verb. Jadi ini sudah betul. So this is the correction. Now let's talk about complex sentence. Ini juga salah satu bentuk dari kalimat yang menggunakan multiple clauses. Kalau yang tadi itu penggabungannya itu setara, ya setara itu maksudnya kalau Anda punya dua klosa, kemudian nanti digabungkan, penggabungannya itu bisa penggabungan yang setara. Artinya nanti kalau dipisah, kamu akan punya dua kali. Jack is going to have a football match next week, so he practices every day with his teammate. Kalau Anda pisah, ini Anda akan punya dua kalimat. Jack is going to have a football match next week, kemudian he practices every day with his teammate. Tapi kalau Anda ketemu complex sentence, penggabungan antara klosa itu sifatnya subordinate. Ya, subordinate itu bertingkat. Complex sentence itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Another way to connect clauses is using subordinate conjunction. Ada tiga tipe dari dari complex sentence itu. Pertama, complex sentence yang menggunakan adverbial clause. Kemudian di sini ada exercise-nya ya. Kemudian complex sentence yang menggunakan noun clause, dan yang terakhir adalah complex sentence yang menggunakan adjective clause. Ya. Adverbial clause itu adalah klausa yang digunakan sebagai adverb. Teresa went inside because it was raining. Coba Anda lihat. Induk kalimat itu adalah Teresa went inside. Ini subjeknya, Teresa went sebagai verb. Kemudian dia diberi kata keterangan kenapa dia went inside. Ada it was raining. Nah, kau lihat di sini. Because it was raining, ini sebenarnya anak kalimat. Di dalam anak kalimat ini, dia memiliki subjek it, kemudian verbnya adalah was raining. Oke. Berarti karena dia memiliki subjek dan verb dalam kelompok kata ini, dia disebut klausa. Oke. Jadi kelompok kata yang memiliki subjek itu disebut klausa. Tapi karena fungsinya ini keterangan, kenapa Teresa went inside, maka dia disebut adverb. Jadi, gak dengar suara, Bu. Halo. Dengar Bu, suaranya kok hilang ya, Bu ya? Kadang keras, kadang kecil ya, Bu, suaranya ya? Ya, Bu, kadang hilang-hilang, Bu. Kadang keras, kadang kecil. Kadang putus-putus, Bu. Kadang nyambung, Bu. Sinyalnya itu Bu, koneksi jelek. bagus nggak? Apa? Bagus, Bu. Bagus ya? Full, Bu, bagus. Putus-putus, Bu. Atau mungkin karena Ibu menjauh. Kadang menjauh, kadang dekat. Oh gitu ya. Kalau gitu biar saya harusnya pakai speaker ya. Ibu mendekat aja, Bu, jangan menjauh. Oh oke. Ya oke lah. Oke, coba sekarang baper, Bu. gimana sekarang? Suara saya bisa didengar dengan baik nggak? Bagus, Jelas, Bu. Iya, Bu. Iya, mending mendekat aja, Bu. Jangan menjauh, sakit. Ya oke lah, oke lah. Ya, kita mulai ya. Mudah-mudahan suara saya tetap konsisten. Right, coba kita lihat. Teresa went inside because it was raining. Di sini Anda punya induk kalimat Teresa went inside. Kemudian anak kalimat yang menerangkan kenapa dia itu masuk ke dalam rumah ya misalnya ya. Because it was raining. Right. Di dalam anak kalimat ini, kenapa ini disebut anak kalimat? Iya, karena ada konektor because. Jadi ini anak kalimat. Kemudian kelompok it was raining ini memiliki subjek, kemudian verb was raining. Berarti dia klausa. Ya, klausa yang berfungsi sebagai adverb. Right. Gampang ya.
Kemudian adverb clause itu memiliki banyak tipe, right? Yang menunjukkan condition itu ini, yang menunjukkan kontras atau pertentangan itu ini misalnya nih, he was sick but he came to class. Itu kan pertentangan ya. Dia sakit tapi kok masuk kelas, itu kan pertentangan ya. So he came to class although he was sick misalnya. Kemudian manner itu misalnya menggunakan as atau in that. Atau adverb clause yang menunjukkan place, Anda bisa memakai where atau whenever. Right. Ini cuma konektor gitu aja ya. Coba kita lihat nih. Anda juga bisa memakai even though. Oh ini even though tadi ya. Bob went to school even though he felt sick. Ini anak kalimat. Even though he felt sick. Ini anak kalimat. Tapi dia di sini Anda lihat anak kalimatnya memakai subjek he, kemudian verbnya felt. Kan Harus papanya ada gini SV nih, ya. gitu. SV Enggak, neng gunaku ngene jadi enggak, beda. Oh, durung. Tetep lab. Mbak. Please unmute, please di unmute. Ana. Please. Kali-kali saya harus mengemute semua. Karena kalau ada suara itu saya nggak bisa nggak bisa konsentrasi ya. Nah, ini suara saya sudah bagus belum? Maksudnya bukan Sudah bagus, suara saya tetap kayak gitu, tapi masa kedengaran enggak? Sudah bagus. Udah Ya oke lah, soalnya bagus, ini mau dibantu dengan ini kalau suaranya enggak ini mau dipasangkan mic, tapi waktunya nanti enggak cukup ya, nanti enggak habis hanya untuk Bagus kok, Bu. Dah cukup. Oke, bisa kok, Mbak. Sekarang kita lihat nih, exercise-nya ya, exercise-nya. Kita lihat. Exercise nomor 1 dan 2. Nah, itu halaman berapa ya? Aku ingin Ya berarti ya. coba kamu lihat ini di sini loh. Yuk, kita lihat. Mbak Susi Fatmawati, coba dikerjakan Mbak Susi nomor 1. Mbak Susi Fatmawati, ada enggak Mbak Susi? Are you there, Mbak Susi? Bubuk paling, Bu. Bubuk ini. Nanti kalau yang bobok mengajarnya gimana Maaf, ini? Bu. Sus. Wow. Maaf, iya, Bu. Ayo, sekarang nomor 1. Teman kerja, Bu. Ini masih kerja. Ya, nomor 1. Aku teman kerja usil, Bu. Nah, itu ada. Itu tadi saya lihat Anda ngobrol-ngobrol sama Mbak siapa itu. Nomor berapa ya? Nomor 1. Nggak usah ngobrol, fokus ke sini dulu. Enggak ngobrol, Bu, baru selesai sholat. Nomor 1. Until the registrar makes a decision about your status, you must stay in an unclassified category. Yo, ini kalimatnya benar apa enggak? Ini ada dua part ya, dua part. Jadi di sini kalimat ini menunjukkan dua glosa yang digabung jadi satu. Pertama, until the registrar make a decision about your status. Yang kedua adalah you must stay in an unclassified category. Right. Jadi Correct. Kenapa correct? Induk kalimatnya adalah you must stay in an unclassified category. You subject must stay sebagai verb ya. Udah benar. Kemudian anak kalimatnya until the registrar makes a decision about your status. Until itu conjunction, and then you have subject register and make sebagai verb. Jadi kalimat ini adalah kalimat correct.
Kalau kalimat yang kedua, all the bills can be paid by the first of the month. All the bills can be paid by the first of the month. This sentence itu hanya memiliki satu klosa, makanya dia tidak bisa disebut sentence sebenarnya karena dia hanya memiliki anak kalimat ya. Ini kelompok kata-kata ini tidak bisa disebut kalimat karena dia hanya kelompok anak kalimat, induk kalimatnya nggak ada. Oke, jadi kalimat ini adalah kalimat yang tidak tepat, tidak benar. Coba kalian kerjakan yang nomor ini, yang memakai ABCD, karena nanti ujianmu itu bentuknya seperti ini, yang ABCD seperti ini. Oke, silahkan kerjakan nomor 1 sampai berapa? 3 saja ya. 1 sampai 3 saja. Ya. Cek ya sekarang ya. Number 1, Mas Andika Nirwan, are you there? Mas Andika Nirwan. Yes, ma'am. Yep, number 1 you. Yes, ma'am. I think the correct answer is C, because the President of the United States appoint their cabinet members because their appointments are subject to Senate approval. You know that this sentence has a subject, the President of the United States, ya, and then the verb, ya, the verb itu appoints. Ini adalah klosa yang pertama ya. Kemudian klosa yang kedua, subjeknya itu appointments. Appointments. Cuman di sini ada kata yang menerangkan tentang appointments. Kemudian verbnya adalah are ya. Oke. Kalau kita lihat yang possible untuk diisikan adalah C dan D. Ya, C dan D. Right? Mungkin saya tadi agak terlewat ketika menjelaskan ya. Kalau Anda memakai because jadi President of the United States appoints cabinet members. Memang presiden dari Amerika itu menunjuk anggota kabinet. Tetapi appointments itu adalah bisa dilakukan dengan persetujuan Senat. Gitu ya. Senat. Kalau di sini, apakah saya akan memakai because atau but? But Ya, presiden boleh milih, tapi penunjukannya itu tergantung Senat gitu loh maksudnya. Oleh Senat. Nah, terus ada lagi yang Anda bisa lihat di sini. Bahwa ketika Anda memakai coordinate conjunction, but itu kan coordinate conjunction. Ini di depannya harus ada koma. Jadi indikatornya itu. Jadi coordinate conjunction itu kalau ditempatkan di tengah, tidak di depan, itu di sini harus ada koma. Sedangkan kalau because, kalau itu tidak di depan ya, di sini tidak boleh ada koma. Jadi kalau subordinate conjunction, ya, because itu masuk subordinate loh ya.
itu tidak boleh ada koma di sini. Okay. Yes, Number ma'am. three. Number two, sorry. Number two, Mbak Una. Iya, Mbak Una. Ya, Bu. The prisoner were prevented from speaking to reporter because Because di situ harus diikuti subject verb ya. Oke. subject verb. Harus diikuti subject verb. Setelah conjunction harus diikuti subject verb toh. Oke, kira-kira yang mana? B, Bu. The story in the paper the suspect did not want. B bukan, Bu. Did not want itu harus diikuti objek loh Mbak. Di sini nggak ada objek. Oh iya ya. C. Ibu, Because the public to hear the story. Public to hear story ini hanya subjek saja. Hanya subjek saja. The superintendent did not want the coba story in the dilihat. paper. Ya. The prisoners were prevented from speaking to reporters. Jadi mereka tidak boleh ngomong sama reporters because the superintendent did not want the story in the papers. Karena sipirnya nggak mau cerita-cerita itu muncul di koran gitu lah. The superintendent itu subjek, kemudian did not want itu adalah verbnya. Oke? Oke. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Ini contohnya ya. Ini contoh untuk ujian Anda nanti ketika Anda bertemu dengan soal-soal structure. Bukan yang written expression ya. Coba kita lihat ada nggak soal yang sifatnya written expression. Oh, nggak ada. Ini semua bentuk-bentuk structure, seksi structure. Alright, noun clause. Noun clause itu adalah klausa yang fungsinya sebagai kata benda. Oke? Jadi kalau tadi klausa yang fungsinya sebagai kata keterangan, sekarang ini klausa yang fungsinya sebagai kata benda. Ingat, ketika kita bicara tentang kata benda itu bisa menjadi subjek maupun objek maupun komplement dalam. Coba nih. Lihat nih. Contohnya, ini nanti kalau Anda ketemu dengan konektor yang if, nah itu berarti Anda ketemu yang sifat yang namanya noun clause ya. Oke. Kenapa dia disebut noun clause? Pertama karena dia menggunakan conjunction untuk noun clause ya, subordinate conjunction untuk noun clause. Yang kedua, setelah itu Anda ketemu subject dan verb. Jadi konstruksinya itu SV gitu. Setelah connector Anda ketemu SV, right? Coba kita lihat. I know what you did. I know what you did. I and know itu sebenarnya subject dan verb dari kalimat itu. Kemudian kata know ini kan memerlukan objek ya. Saya tahu apa itu kan. Anda perlu objek. Nah, objek itu bentuknya bisa satu kata. I know it misalnya. Bisa juga dalam bentuk words. I know your secret misalnya gitu ya. Itu frase karena terdiri dari dua kata. Tapi bisa juga bentuknya klausa. Oke. What you did. Nah, ini klausa ini, dia memiliki konektor, kemudian punya subjek dan verb. Oke, jadi what you did ini fungsinya adalah sebagai objek. Oke, tapi bisa juga noun clause itu sebagai subjek. What you did was wrong. Was ini adalah verbnya, what you did adalah subjek. Ini klausa. Kok tahu dari klausa dari mana? Dia dimulai dengan noun konektor, kemudian ada subjek dan verb. Ya. Kira-kira dong enggak? Dong, Bu. Dong, Bu. Alright, coba kita lihat yuk. Langsung ke soalnya aja ya. Kira-kira ke soalnya. Oh, soalnya cuman yang kayak seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nomor 3 dan 4 saja.
kalau kalimat pertama ya, when the season starts is determined by the weather. Is determined to subject, is determined to verb, subjeknya adalah when the season starts. Oke, ini adalah correct sentence. Tapi kalimat ini, kau lihat di sini, subjeknya ini adalah noun clause. Ya, noun clause. Karena apa? Yang menempati subjek maupun objek itu adalah noun clause. Oke. Tahu dari mana itu? Putus-putus, Bu. Oke. Tahu dari mana kalau dia itu noun clause? Pertama dia dimulai dengan conjunction when, kemudian ada s-nya, subjeknya adalah the season, verb-nya adalah starts. Yang kedua, ini incorrect. The manual how the device should be built. The manual how the device should be built. Oke, how the device should be built ini menerangkan manual. Di sini dia tidak memiliki verb, maka dia dianggap incorrect. Gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke adjective clause. Adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai adjektif. Oke. Dia memiliki konektor whom, which, that, mirip dengan noun clause. Oke. Adjective bagaimana? Jadi adjective clause ini Bu tadi putus. Putus, Bu. Enggak, saya memang diam. Bu, suaranya Ya. putus-putus, Bu. Tadi ayo ya, sekarang ini internet connection is unstable ya, tunggu sebentar ya. Tadi saya memang diam sejenak karena ada yang ribut ini loh, lutak ini loh. Oke, ini harus di-mute selalu ya. Bisa langsung. Sebentar ya, sebentar. Ini saya mau ganti wifi aja. Ini masih in record loh. Jaringannya. Ini. Booster. Ini aja langsung ke ini. Booster. Connect ya. Iya. Ya. Hello. Can you hear my voice? Hello? Ya, Bu. Yes, we hear you, ma'am. Yes, ma'am. Sudah lebih baik ya? Loud and clear. Ya, oke. Ini saya ganti pakai wifi-nya ganti ya. Oke, thank you for reminding me about the connection. Alright. Let's talk about adjective clause. This is a clause that function as an adjective. Anda tahu adjective itu fungsinya untuk apa? Kata sifat atau adjektif itu fungsinya untuk menerangkan kata benda. Oke. Jadi kalau kata keterangan itu dia memberikan keterangan terhadap kalimat. Ya. Tapi kalau noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai noun. Berarti dia bisa menjadi subjek atau objek. Sedangkan adjective clause itu adalah klausa yang fungsinya sebagai adjektif. Misalnya nih, I like the book which you recommended. Right. Sebenarnya kalimatnya itu adalah I like the book, itu saja. Tetapi dia diberi keterangan, book yang mana? Oke, book yang mana? Which you recommended. So which you recommended here gives explanation about the book. So it limits which book I like. Jadi saya suka buku, itu tidak semua buku saya suka, tapi buku yang kamu rekomendasikan, ya gitu. Jadi which you recommend ini menerangkan book. Oke, which you recommend ini adalah
glosa yang fungsinya menerangkan kata benda book. Ya. Jadi which ini dia memulai adanya suatu glosa, yaitu anak kalimat ya. Glosa subclause ya, subclause anak kalimat. Putus-putus, Bu. Putus. Oh, iya, iya. Masih putus-putus ini. Ini masih putus-putus ya? Halo. Halo. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Masih ya? Masih Iya, Bu. putus-putus ya? Iya. Makin parah kayaknya dari yang tadi. Iya. Makin parah. Makin parah Iya, Bu. dari yang tadi. Iya. Parah, Bu. Ini videonya juga macet. Masa sih? Video yang mana? Bu, putus. Videonya Video yang Ibu sekarang jadi- malah macet-macet, Bu. Balik ke aula. Oh, jadi oke ya. Sebentar. Saya ganti ini, ganti apa namanya? Mbak Evi. Mungkin di Tadi itu saya tethering, yang kedua ini malah tethering ya, tapi nggak tahu kok malah nggak bagus. Kalau yang ini pakai Wi-Fi. Coba nanti, coba Anda cek ya, gimana sekarang? Ini jelek juga atau masih? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Ya, oke. Ya, coba. Halo. Apakah suara saya masih jelek di situ? Masih enggak? Masih putus-putus? Apa masih putus-putus? Halo. Masih putus, Udah Bu. enggak. Masih putus. Udah enggak ya? Oke, coba kita segera ini ya. Mudah-mudahan udah baik sih. Saya lanjut ya. Oke, di sini coba lihat. The book which you recommended was interesting, right? Which you recommended di sini ini adalah adjective clause menerangkan book ya. Kemudian kalau kita lihat kalimat ini verbnya itu adalah was. Subjeknya yang mana? The book which you recommended. Tapi which you recommended itu sendiri adalah anak kalimat. Dia dimulai dengan conjunction which, kemudian subjeknya you, verbnya adalah recommended. Oke, macam kayak gitu. Coba kita lihat exercise-nya. Exercise yang, nah ini aja langsung. Nanti bentuknya akan seperti ini ujian Anda. Ya, coba silahkan kerjakan nomor 1 sampai 3 saja dulu. 1 sampai 3. 1 menit ya. Saya kasih waktu 1 menit. Tinggal 1 skill kok. Putus, Bu. Ya, memang saya nggak ngomong. Gambarnya juga putus. Gambarnya putus. Bentar aja.
Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nomor 1 yuk. Oke, Mas Fandi yuk, nomor 1. Mas Fandi. Nggak ada suara. Nggak ada Are you suara. there? Nggak ada suara. Mbak Luigi Dea. Luigi Dea. Halo, Mbak Luigi Dea. Oke. Mas Winawan, are you there? Halo. Putus ya, Mbak. Hello, can you hear my voice, class? Dengar suara saya nggak? Yes, Dengar, Bu. Can hear you clearly, ma'am. Oke, coba kita lihat Dengar, sekarang. Bu. Ini kalau yang dipanggil-panggil itu malah nggak ada, itu kemana ya? Ari Trinoryanti, ada nggak? Ya Bu, ada. Yuk, nomor 1 ya Mbak, yuk. Nomor 1 itu D. Kita lihat dulu, kalimat ini udah punya apa, kemudian butuh apa, gitu ya. Ini kan ada kata and, berarti ini nanti akan ada multiple clauses. Berarti ada subject verb-nya, paling tidak 2 ya. Dolphins form extremely complicated allegiances. Subject dolphin form sebagai verb. Kemudian ada and. And ini ada kosongan, kemudian continually change, berarti ini verb. Berarti yang dibutuhkan di sini itu subject. Subject, ya. Ya kan? Oh, ya. Jadi dolphin itu membentuk complicated allegiances dan apa ya kira-kira gitu kan? Kalau di sini subject. Apakah subjek? Bisa jadi subjek atau bisa juga ini Mbak. Kalau dia mau dilihat dari yang keterangan yang sebelumnya ya, bisa juga noun, karena di sini dolphin form complicated allegiances, dia membentuk allegiances yang kompleks gitu kan. Dan kalau ini noun, dia diisi dengan noun, berarti dia memerlukan conjunction. Conjunction. Oke. Kalau enggak, berarti ini harus ada subject to gitu ya. Subject to ada enggak di sini? Enggak ada toh? Berarti ada noun dan conjunction. Kira-kira noun yang dan conjunction mana ya? Noun dan conjunction. Berarti yang A kan? Ya, and with this that. Change. Oke. Number 2. Mbak Laila Sari, ayo Mbak Laila Sari. Ada nggak Mbak Laila Sari? Mbak Laila Sari, are you there? Nggak ada ya? Ini mahasiswanya Safitri, Mbak Safitri, ada nggak Mbak Safitri? Oh, sekarang tambah 1 lagi. Safitri? Halo Mbak Safitri? Ya Mbak Wulan, gimana Mbak Wulan? Ada pertanyaan? Mbak Wulan ada pertanyaan? Wulan? Oke, ini nggak ada semua ya orang yang saya panggili ya. Ini gimana koneksinya Mbak? Bagus-bagus saja kok. Enggak, Ibu, kepencet kena air. Hanya? Ada, Bu. Siapa itu? Yang ada siapa? Mbak Wulan? Apa Mbak Laila Sari? Panji Maidani. Tutup, Nak. Enggak, Ibu, yuk. Apa?
Enggak, Kenapa? right hand-nya kepencet aja. Gimana? Right hand-nya cuman kepencet, Ibu. Oh, raise hand kepencet. Oh ya, kirain mau tanya sesuatu. Oke, Mbak Wulan ya nomor 2 ya Mbak Wulan ya. Scientists are now beginning to conduct experiments on trigger different sort of health risk. Oke. Jadi di sini para ilmuwan are now beginning to conduct. Sekarang mulai melakukan eksperimen pada di sini pada itu Anda bisa membuat clause di sini ya. Coba kalau di sini kita memiliki verb trigger. Berarti yang Anda perlukan itu nanti adalah subjek. Subjek dari mana? Subjek dari anak kalimat ya, subjek dari anak kalimat. Oke, berarti noise pollution ya. Noise pollution. Tapi ingat, noise pollution itu subjek, kemudian verb, berarti dia harus diberikan juga conjunction how. Jawabannya adalah D. Scientists are now beginning to conduct experiments on how noise pollution can trigger different sorts of health risk. Jadi para ilmuwan polusi suara memicu berbagai risiko kesehatan yang berbeda ya. Seperti juga yang plutek-plutek ini loh, tolong jangan plutek-plutek ya. Oke. Yang nomor 1 Bu, tadi apa jawabannya ya Bu? Yang nomor 1 jawabannya A. Yang nomor 2 jawabannya B. B. Jawabannya D. Gitu. Jadi intinya apa yang Anda harus lakukan itu semua kembali ke subject verb ya. Intinya itu. Kemampuan Anda untuk mana itu verb, mana itu subjek sangat Bu, macet ya? enggak. Itu yang klutek-klutek itu siapa toh? Tolong saya jangan diganggu. Itu bikin saya kesel ya. Kalau Anda mau ini segera berhenti, silakan keluar saja dari ini. Boleh. Tapi tidak mengganggu temannya yang sedang belajar. Oke. Jadi ini menjadi record dan feedback untuk UJB ya. Nanti mahasiswanya begini. Oke. Saya perhatikan kalau saya diam itu diam gitu loh. Berarti kan memang sengaja. Oke, yang terakhir adalah parallel structure. Oke. Parallel structure ini maksudnya adalah ketika Anda menggabungkan kelompok kata atau struktur ya dengan menggunakan and, but, or, itu yang Anda gabungkan itu harus sejajar. Oke. Atau ketika Anda menggunakan paired conjunction. Paired conjunction itu contohnya adalah both and, either or, neither nor, not only but also. Jadi not only pasangannya but also. Both itu and, either itu dengan or, neither itu dengan nor ya. Oke, seperti juga ketika kita punya comparison. Anda punya more than, than, less than, as bla 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 as, the same as, similar to. Sebelumnya Anda kalau Anda meng-compare dua hal, maka yang Anda comparekan itu harus sejajar, sama. Oke, sama. Kalau di sini noun, di situ noun, di sini adjective, di sini adjective. Oke, maksud saya gini. She is happy and healthy. Happy itu adjective, healthy itu juga adjective. Jadi ada kesejajaran yang Anda hubungkan di situ. Adjective dan adjective. Tidak Anda menulis she is happy and a student. Happy itu adalah adjective, a student itu adalah noun. Jadi itu tidak sejajar. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja ke ini exercise. Ya. Yuk, nomor 1. Nomor 1.
The growth of hair, blah, 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 cycle process with phases of activity and inactivity. Oke, Anda lihat di sini dia sudah memiliki subjek the growth of hair. Dia hanya memerlukan verb. Ya, di sini verbnya tidak ada yang tunggal, ya. Tidak hanya yang satu kata, tetapi ada yang bisa ditempatkan yaitu is a. The growth of hair is a cyclical process with phases of activity and activity. Oke, kayak gitu ya. Number 2, right. Ini buka, coba the fire, to have started in the furnace under the house. Oke, Anda lihat dia sudah memiliki subject the fire, kemudian dia hanya memerlukan verb. Oke, verb yang Anda bisa. Ini kalimat ini adalah kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk, makanya Anda cukup memerlukan satu verb. Tapi verb yang di sini adalah verb pasif ya. Oke, the fire is believed to have started in the furnace under the house. Oke, sekarang ini yang memiliki soal yang memiliki ABCD ini adalah bentuk structure. Sekarang kita lihat bentuk yang ini bentuk yang written expression ya, written expression. Number 7, in 1870, the Attorney General was made head of the Department of Justice, given an enlarged staff, and endowed with clear-cut law enforcement functions. Oke, ini sudah ada subject, kemudian sudah ada verb was made. Ya. Lalu lihat di sini ada given ya, ada given. Ini juga verb dari ini ya, continuation dari was given. Enlarged staff. Coba ini enlarged staff. Oke. Kemudian endow. Kalau di sini made, di sini given, ya semuanya adalah verb 3. Di sini juga harus verb 3. Berarti endowed ini harus memakai ed. Jadi jawaban ini model written expression ya. Maka jawabannya adalah C. Yang salah adalah yang C ini. Incorrect. Right. Kalau yang di sini nomor 8, the general sermon 3, the largest of all giant sequoias, are reputed to be the largest living thing. Ini masalah subject verb ya. Subjeknya tunggal. Kau lihat are reputed. Ini verbnya verb jamak. Berarti yang salah adalah are. Oke. The skeleton of a shark is made of cartilage rather than having bone. Oke, jadi tulang dari shark itu dibuat dari cartilage rather than, harusnya kalau ada rather than, ini cartilage itu noun, di sini juga noun. Jadi rather than bone, bukan rather than having bone. Ya. Oke. Sudah, kayaknya sudah itu ya. Tinggal itu saja. Do we still have many exercises? Alright. Coba ini kita lihat yang terakhir. Exercise mengenai written expression juga. Helium has the most low boiling point of all substances. Apa yang salah di sini? Apa yang salah? Has. Has-nya. B-nya. Kemudian has itu Harusnya itu have. berarti sudah benar. Cuman kalau lihat di sini the most low boiling. The most low, emang ada the most low. Low itu kan satu suku kata. Kalau kita mau bilang paling rendah, harusnya the lowest kan. Lowest. There is 26 bones in human food, 14 of them in the toes.
Ada 26 tulang di kaki manusia, yang 14 itu ada di jari-jari. Apa yang salah di sini? Harusnya jamak, Bu. Jamak, right? Harusnya Harusnya there are. Right, there are. Good, very good ya. Oke. Extension of the countdown hold to 14 hours was ordered to give crews more time to repair wiring and clear away equipment. Extension of the countdown held to 14 hours was ordered. Ini was ordered to give crews more time to repair wiring and clear away equipment. Coba kita lihat ya. Sebenarnya Orders. oh bukan. Bos ini adalah verbnya. Bukan. Ini yang punya. Bos itu adalah verbnya, subjeknya itu yang depan ini. Extension of the countdown. Ini hold ini. Ini kan harusnya ditulis menjadi held. Tiga itu tadi loh, pas participle tadi loh. Oke, extension of the countdown yang dilakukan sampai 14 jam itu adalah perintah untuk memberi kru itu waktu yang lebih lama untuk memperbaiki wiring dan untuk membersihkan equipment gitu. Jadi hold ini harusnya held. H-E-L-D. The study demonstrates that neither experience or awareness will improve chances of success. Kamu harusnya langsung bisa melihat ini salah. Salahnya dari mana? Or. Kenapa? Karena neither itu pasangannya, ini kan conjunction ya. Neither nor. Kalau di sini neither or berarti or-nya yang salah. Salah. Some of the eye movements used in reading is actually unnecessary. Apa yang salah? Some Double of the verb, eye Bu. movements, ya. Coba Double subjek. verb. Oh bukan double verb. Tapi kalau Anda lihat some of the eye movements ini kan jamak ya. Jamak toh. Subjeknya kan movements ini toh. Jamak. Oh iya, Sedangkan Bu. Itu is. Oke, kelas. Ada pertanyaan? Ibu nggak ada suara. Okay, do you have any questions, class? Yes. No. It's clear enough, but But what? I stop sharing ya. Okay, I will stop sharing. Suaranya putus-putus. Okay, and I will stop recording.